Syekh Abdul Qadir, diriwayatkan ada seorang perempuan datang ke rumah menghadap Syekh Abdul Qadir. Perempuan itu mengadukan tentang anaknya. Saya hanya punya seorang anak, sekarang ia hilang tenggelam ke dasar laut. Saya percaya dengan penuh keyakinan bahwasanya Syekh bisa mengembalikan anak saya dan menghidupkannya kembali hidup seperti sedia kala. Untuk masalah ini, saya mohon pertolongan Syekh, minta perempuan itu. Mendengar keluhan dan permohonan perempuan itu, Syekh Abdul Qadir berkata, "Sekarang juga pulanglah, dan sekarang anakmu sudah berada di rumahmu." Perempuan itu pulang dengan tergesa-gesa dan dengan penuh harapan ingin melihat anaknya di rumah. Namun setibanya di rumah anaknya itu tidak ada. Kemudian dengan perasaan sedih, ia pergi lagi datang menghadap Syekh Abdul Qadir di rumahnya. Setibanya ia di kediaman Syekh sambil menangis, ia melapor kembali bahwa anaknya itu tidak ada di rumahnya. Lalu Syekh Abdul Qadir berkata, "Sekarang anakmu sudah berada di rumahmu, sebaiknya kamu segeralah pulanglah kembali." Perasaan rindu pada anak sangat menggebu-gebu. Perempuan itu pun segera berangkat kembali pulang, namun setibanya perempuan itu di rumahnya lagi, dia melihat anaknya juga belum ada. Sambil menangis dia pun berlari terus-terusan datang kembali ke rumah Syekh ingin menghadapnya. Dalam perjalanannya ke rumah Syekh, perempuan itu tiada henti beristighfar sembari berlumuran air mata di pipinya. Dengan keyakinan penuh, ia tidak merasa putus asa dan masih berharap anak kesayangan kembali, supaya anaknya itu hidup kembali. Setibanya kembali di rumah Syekh Abdul Qadir, ia memohon kepada Syekh. Mendengar perkataan perempuan itu, sejenak kemudian Syekh Abdul Qadir terdiam sambil menundukkan kepalanya. Kemudian menegakkan kembali dengan wajah penuh rasa iba sambil berkata, "Sekarang apa yang saya katakan tidak salah lagi. Pasti anakmu sudah berada di rumahmu saat ini. Istirahatlah sejenak, lalu pulanglah kembali." Perempuan itu pun tidak menuruti ajakan Syekh Abdul Qadir untuk beristirahat. Dengan penuh harap dia pun secara tergesa-gesa pulang kembali menuju rumahnya. Dan setibanya perempuan itu di rumahnya, ternyata anaknya dengan selamat hidup kembali berkat karomah Syekh Abdul Qadir. Dengan adanya peristiwa ini, Syekh Abdul Qadir bermunajat mengadukan hal ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sambil menumpahkan isi hatinya. Syekh Abdul Qadir berkata, "Sungguh saya merasa malu, ya Rabbi, oleh seorang perempuan yang sudah 3 kali mengadukan tentang anaknya. Apa latar belakangnya dan apa pula hikmah dari semua ini? Rahasia keterlambatan, ya Rabbi." Tuhan Yang Maha Kuasa menjawab semua janjimu dan ucapanmu kepada perempuan itu, kesemuanya itu benar tidak salah. Dan untuk diketahui, ketika pertama kamu mengatakan kepada perempuan itu bahwa anaknya sudah berada di rumah waktu itu, malaikat baru mengumpulkan tulang belulangnya yang berserakan. Dan untuk perkataan kamu yang kedua kalinya juga tidak salah. Karena ketika itu, seluruh anggota tubuhnya baru utuh kembali dan dihidupkan. Dan untuk perkataan kamu yang ketiga kalinya, pada waktu itu, perempuan itu tiba di rumahnya, si anak itu baru diangkat di dasar laut dan dikembalikan ke rumahnya. Kemudian, Syekh Abdul Qadir mengadu lagi kepada Tuhan, "Ya Rabbi, Engkau menciptakan makhluk penghuni dunia yang melimpah ruah banyaknya dan beraneka ragam jenisnya. Hal itu sangat mudah bagimu, hanya sekilas selintas dan sepatah kata saja sudah terwujud. Demikian pula halnya. Demikian pula pada saat waktu mengumpulkannya di padang mahsyar dalam tempo yang singkat sudah terkumpul, dibandingkan hanya seorang anak yang saya mohonkan sampai ia terlambat dan cukup memakan waktu yang lama. Apa pula hikmahnya, ya Rabbi?" Ketika itu Tuhan berfirman, "Wahai Abdul Qadir, kamu jangan merasa bersedih. Sekarang kamu silakan meminta, pasti kuberikan." Dengan spontan Syekh Abdul Qadir merebahkan kepalanya bersujud syukur sambil berkata, "Engkau pencipta semua makhluk dan saya diciptakan olehmu semua juga pemberianmu, ya Rabbi. Rasa syukur yang tak terhingga saya ucapkan atas segala anugerahmu yang kuterima, ya Rabbi." Lalu Tuhan memberikan kehormatan kepada Syekh Abdul Qadir dan berfirman, "Barang siapa yang melihatmu pada hari Jumat, ia akan kujadikan wali, dan kalau kamu melihat ke tangan, dan tentu akan jadi emas."
Syekh Abdul Qadir berkata, "Ya Rabbi, semua anugerah pemberianmu itu rasanya kurang bermanfaat bagiku. Saya mohon karuniamu yang lebih bermanfaat dan lebih mulia setelah saya meninggal duniakan ini." Tuhan berfirman, "Namamu dibuat seperti namaku pada imbalan pahalanya. Barang siapa menyebut namamu, pahalanya sama dengan orang yang menyebut namaku." Subhanallah, semoga kita mencinta Rasul dan para wali-wali Tuhan dan berkumpul bersama di akhirat kelak.